Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi. Di video kali ini kita akan membahas soal TIU CPNS, yaitu tentang permutasi, kombinasi, dan peluang, seperti peluang munculnya mata dadu, peluang terambilnya bola, peluang terambilnya kelereng, kemudian peluang munculnya sisi angka atau sisi gambar pada uang logam yang sering keluar di soal TIU. Sebelum kita masuk ke soalnya, mari kita lihat dulu perbedaan dari kombinasi dan permutasi. Dimana kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan atau biasanya itu secara acak. Kalau AB itu biasanya sama dengan BA di kombinasi. Sedangkan kalau di permutasi, itu biasanya memperhatikan urutan atau susunan, dimana kalau AB itu tidak sama dengan BA. Kita lihat rumus untuk kombinasi, di mana rumusnya itu adalah CNR, kombinasi CNR sama dengan N faktorial per R dikali dengan N kurang R faktorial, di mana N itu adalah jumlah kejadian yang bisa dipilih, sedangkan R itu merupakan jumlah kejadian yang harus dipilih. C-nya ini kombinasi, dan yang tanda ini tuh simbol dari faktorial. Kalau rumus dari permutasi itu PNR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Kita lihat contoh kasus dari kombinasi. Yang pertama itu biasanya seperti pemilihan tim sepak bola atau tim bola voli atau tim catur. Kemudian banyak caranya bersalaman, kemudian pengambilan bola atau kelereng dari kotak. Itu kalau di kombinasi. Sedangkan kalau di permutasi itu biasanya pemilihan ketua, wakil, sekretaris, kemudian banyak susunan juara kelas, yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3, kemudian susunan tempat duduk, dan yang terakhir itu adalah susunan warna. Itu contoh kasusnya. Dari 8 orang akan dipilih 2 orang untuk mengikuti lomba tenis meja. Banyak cara pilihan yang dapat dilakukan adalah, kalau soalnya seperti ini berarti ini bukan berupa susunan atau urutan, tetapi ini berupa acak, yaitu dari 8 orang itu akan dipilih 2 orang. Maka yang ini kita gunakan yaitu rumus dari kombinasi. Dimana rumus kombinasi itu adalah CNR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali dengan N dikurang R faktorial. Yaitu yang N-nya itu tuh 8, yang akan dipilihnya 8, kemudian yang akan dipilih 2 orang untuk mengikuti, berarti yang R-nya itu 2. Lalu kita masukkan ke rumus 8 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 8 dikurang 2 faktorial. Itu sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 6 faktorial. 8 faktorial itu artinya kan sama dengan 8 dikali 7 dikali, kita lihat angka di bawahnya ada 6, berarti cukup kita bikinkan sampai 6 faktorial per 2 faktorial, langsung kita jabarkan, itu sama dengan 2 dikali 1 dikali dengan 6 faktorial. Nah, 6 faktorial sama 6 faktorial ini bisa kita coret, kemudian 2 kali 1 itu 2 ini juga bisa kita coret, yang satunya habis. 8 dibagi 2 itu adalah 4, berarti sisa 4 dikali 7. 4 dikali 7 itu adalah 28. Maka kita dapatkanlah jawabannya itu adalah 28 cara. Ini terdapat di opsi yang D. Dari 5 orang calon kandidat, akan dipilih 3 orang pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil, dan sekretaris. Banyak susunan pengurus yang mungkin adalah, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau susunan-susunan seperti ini ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, berarti ini termasuk ke permutasi. Maka kita gunakanlah rumus permutasi, di mana PNR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Kita masukkan ke rumusnya. P dari yang N-nya berarti 5 orang calon kandidat, berarti P5 akan dipilih 3 orang, P53
sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial. Itu sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. Kita sederhanakan, 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Dua-duanya bisa kita coret, maka 5 dikali 4 itu 20, dikali 3 itu 60. Maka kita dapatkanlah banyak susunan pengurus yang mungkin itu adalah 60. Itu ada di opsi yang E. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Peluang muncul mata dadu berupa bilangan ganjil adalah, nah, kalau soal seperti ini berarti ini merupakan soal dari peluang. Dimana kalau rumus dari peluang itu banyak kejadian yang ditanya per banyak kejadian yang seluruhnya. Di sini yang ditanyakan peluang muncul mata dadu berupa bilangan ganjil. Sebelumnya kita ketahui kalau mata dadu itu ada 6. Ada angka 1, kemudian ada angka 2, angka 3, 4, 5, dan 6. Sekarang yang ditanyakan itu berupa bilangan ganjil. Berarti yang ganjil itu ada 1, kemudian ada 3, dan ada 5. Berarti itu ada 3 jumlahnya. Banyak kejadian yang ditanya, berarti itu 3 per banyak kejadian seluruhnya. Kejadian seluruhnya banyak mata dadu itu kan ada 6, berarti per 6. Maka kalau sudah begini 3 per 6 kita sederhanakan, itu sama-sama kita bagi 3 menjadi 1 per 2. Maka banyak mata dadu berupa bilangan ganjil, peluang muncul mata dadu berupa bilangan ganjil itu adalah 1 per 2. Itu terdapat di opsi yang C. Sebuah dadu dilempar 15 kali. Frekuensi harapan munculnya angka mata dadu lebih besar dari 2 adalah, nah, kalau untuk frekuensi harapan ini kita ada rumusnya, yaitu peluang dikali dengan banyak percobaan. Jadi terlebih dahulu itu kita cari peluangnya dulu. Kalau mata dadu tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sekarang mata dadu yang lebih besar dari 2. Berarti yang lebih besar dari 2 itu ada 3, 4, 5, dan 6. Berarti itu ada 4. Maka P-nya adalah 4 per banyak mata dadu keseluruhan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu keseluruhan itu ada 6. Berarti 4 per 6. Bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2 itu menjadi 2 per 3. Jika kita sudah mendapatkan peluangnya, maka kita masukkan ke rumus frekuensi harapan, yaitu 2 per 3 dikali dengan banyaknya percobaan, dilempari sebanyak 15 kali. Berarti percobaannya itu adalah 15 kali. Maka kita dapatkan 3 dibagi 3 itu 1, 15 dibagi 3 itu 5. 2 dikali 5 itu adalah 10. Maka frekuensi harapannya itu adalah 10 kali, ada di opsi yang C. Sebuah mata uang logam dilempar 50 kali. Frekuensi harapan munculnya sisi gambar adalah, ini masih tentang frekuensi harapan, berarti rumus yang kita gunakan sama dengan yang tadi, yaitu peluang dikali dengan banyak percobaan. Sekarang yang pertama kita cari peluangnya terlebih dahulu. Kalau uang logam itu kan terdiri dari 2 sisi, yaitu ada sisi gambar, kemudian ada sisi angka. Sekarang yang ditanya itu adalah sisi gambar, berarti 1 per banyak sisinya itu ada sisi gambar dan sisi angka, berarti itu ada 2, berarti 1 per 2. Kita dapatkan peluangnya 1 per 2, maka kita masukkan ke rumus frekuensinya, yaitu 1 per 2 dikali dengan banyak percobanya itu adalah 50 kali, dikali dengan 50. Maka 2 dibagi 2 itu 1, 50 dibagi 2 itu 25. Maka kita dapatkanlah frekuensi harapannya muncul sisi gambar itu adalah 25 kali, ada di opsi yang D.
Dalam kotak terdapat 2 bola merah dan 5 bola kuning. Akan diambil 1 bola secara acak. Maka peluang terambil bola kuning adalah, kalau yang ditanya peluang terambilnya bola kuning, tadi kita tahu rumus dari peluang itu adalah banyak yang ditanya per jumlah keseluruhan. Yang ditanya di sini kan adalah bola kuning. Maka kita bikin P-nya itu, kita cari kombinasi dari bola kuning terlebih dahulu, yaitu C, jumlah bola kuningnya ada 5. Berarti C5 yang akan terambil adalah yang akan diambil 1 bola secara acak. C51 per, C banyak keseluruhannya itu adalah 2 bola merah dan 5 bola kuning. Maka C71. Kalau sudah seperti ini, kalau yang diketahui R-nya itu sama-sama 1, maka hasil dari kombinasinya itu adalah N-nya ini. Maka hasilnya adalah 5/7. Itu ada di opsi yang D. Dalam kotak terdapat 3 kelereng putih dan 4 kelereng biru. Akan diambil 2 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambil 2 kelereng putih adalah, kalau rumus untuk peluang itu, kan kita tadi tahu rumusnya itu banyak jumlah yang ditanya per banyak keseluruhan. Di sini yang ditanya itu adalah 2 kelereng putih, sedangkan semuanya terdapat 3 kelereng putih. Berarti untuk mencari banyaknya kita cari dulu kombinasi dari kelereng putih, yaitu C32 per keseluruhannya itu ada 3 kelereng putih dan 4 kelereng biru, berarti ada 7, berarti C72. Kita cari satu-satu dulu. Yang C32 dulu. C32 adalah 3 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 3 kurang 2 itu 1 faktorial, sama dengan 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. 2 faktorialnya bisa kita coret, berarti hasilnya adalah 3. Kemudian kita cari lagi yang C72. C72 itu 7 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 7 kurang 2 itu adalah 5 faktorial. Bisa kita sederhanakan 7 kali 6 kali 5 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 5 faktorial. 5 sama 5 nya itu habis. Kemudian 2 sama 6 ini juga bisa kita coret, yaitu 6 dibagi 2 itu adalah 3, maka C72 nya adalah 21. Kalau udah kita dapatkan C32 dan C72 nya kita masukkan ke rumus, yaitu P nya itu adalah 3/21. Maka kita dapatkanlah jawabannya itu di opsi yang A. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, serta di-subscribe dan di-share kepada teman-teman yang lainnya agar channel ini terus berkembang. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, bisa teman-teman selipkan di kolom komentar, dan jika ada saran untuk perbaikan video ke depannya juga bisa diselipkan di kolom komentar. Terima kasih.